Ya, kawan-kawan OPX Traders, kita update baru lagi tentang target kita di minggu depan ya guys. Ini list terbaru kita. Dari yang kemarin udah cuan besar-besaran ya, sekitar 30% ke atas. Dan minggu ini kita update lagi list terbaru. Yang kemarin CEM masih belum up ya, kita tetap masukkan di area sini karena sangat-sangat menggiurkan sekali untuk yang minggu ini guys. Jadi ada list baru yaitu VKTR, TOWR, Suri, dan DSSA. Ini untuk target list kita terbaru untuk minggu depan. Jadi untuk pertama kita bahas dulu VKTR. VKTR sendiri itu sudah aku pantau dan aku udah cuan juga, tapi aku nggak masukin list ke tier list minggu kemarin. Dan VKTR kenapa aku mau bahas sekarang, karena masih ada kelanjutan guys. Kayak VKTR udah tinggi banget di area seperti ini. Aku udah masuk di area sini guys. Jadi udah 125%. Tujuannya adalah mencapai dari targetku, yaitu sekitar 1% di angka 200. Sisa sedikit lagi, mungkin sekitar ya 15%, satu kali arah lagi. Nah, kenapa kita mau bahas ini? Karena aku merasa ada teman-teman juga yang perlu day hit, one day hitnya di sini ya. Karena apa? Karena di sini masih ada akumulasi dari pihak bandar yang lumayan masif guys di area sini. Di area sini ada penahanan. Ternyata di penahanan ini juga ada gelombang dari bandar yang terus akumulasi. Di sini bandar yang masih akumulasi itu cenderung ada JP, KI, dan YB. Di sini untuk pemilik utamanya itu sebenarnya adalah si GR guys. Nah, GR di sini itu masih belum buangan barang, guys. Dia masih penuh di area sini. Tidak ada sekalipun dia buangan barang dan terus melanjutkan akumulasi, dan juga YU juga terus akumulasi, dan di hari ini ditutup dengan akumulasi dari bandar-bandar yang siap-siap menerbangkannya. Di sini aku highlight si KI dan JP ya. Dia bandar yang baik juga untuk naikin barang. Yang keluar udah ada XL, yang dimana XL sebagai retail, dan alhamdulillah sudah keluar besar-besaran juga. XC juga, CC iya juga untuk keluar. Tapi CC ini muatannya masih banyak guys. Dia keluarnya cuma sedikit di area sini ya. CC sebenarnya masuknya sekitar 2,2 dan keluar sekitar 400M. Ya, dia masih ada sisa sekitar ya mungkin beberapa ratus juta lagi guys untuk naikin barang ini. Jadi seperti itu. Sangat menarik untuk ditunggu besok hari. Aku rasa mungkin one day hit, jadi satu kali naik mungkin sampai arah lalu dibanting lagi. Jadi hati-hati aja untuk saham ini. Ini masukan kita untuk tier list satu kali hit. Mungkin ada akumulasi tambahan, mungkin saja, tapi kita tidak tahu ya guys. Kita lihat aja besok hari. Untuk ini kita mainkan sebagaimana mestinya aja, main aman aja, tidak usah lama-lama guys. Kalau satu hari one day hit, dia misalnya kan open langsung naik ke 3%, ikut aja langsung 3%, 5%, 6%, 7%, ya ambil take profitnya, udah seperti itu aja. Gak usah ikut-ikut lama-lama ya guys, karena rawan banget untuk bantingan. Tapi untuk sekarang itu masih tertib untuk bandar-bandarnya, tidak ada buangan-buangan besar banget. Malah yang XL, yang retail, yang cut loss. Jadi seperti enggak cut loss juga ya, sudah cuan ya di area sini. Jadi seperti itu untuk targetnya VKTR. Sangat-sangat menarik sekali untuk dipantau bersama-sama di minggu depan ya guys. Kalau kalian ngikutin aku dari tanggal 9 September ya. Sorry, ini 9 September ya. Enggak. 6 Agustus aku update-nya ini untuk yang list tercapai entah nih. Oh ya, di sini. Oh, ini tercapainya ya. Update-nya mulai dari 3 Agustus, betul tercapai di area sini guys. Jadi masuk lagi nih. Tetap diangkat lagi. Oke ya, menarik sekali untuk VKTR, one day hit ya untuk VKTR. Kita lanjut biar cepet sedikit. Untuk cam VKTR kita update aja ya, mungkin ya. Sekitar 176. Untuk cam, kenapa aku masih masukin? Karena di sini sudah beda guys gameplaynya guys. Nah, di sini kita akan update di sini. Nah, di sini aku ada bikin mapping kecil-kecil ya guys, biar ada data pergerakannya ya. Untuk mappingnya itu ada dari sini kita bisa lihat ya, dari sini itu ada akumulasi besar. Jadi yang market maker di area cam ini yang paling besar adalah AHA ya guys, paling big playernya. Nah, ternyata CC masuk di area bawah sini. CC masuk di area bawah. Kayak kita bikin. Nah,
CC masuk di area sini. CC yang nge-move barang ini sampai ke atas di area sini. CC 100% CC. Lalu CC buangan di area sini. Yang nyambut buangan CC adalah AHA guys. Jadi AHA mengakumulasi dari sini sampai sekarang. Akumulasinya besar banget untuk AHA, nanti kita lihat ya. Nah, untuk pergerakannya CC buangan di sini. Ternyata CC baru masuk guys di area sini guys. CC yang nge-hold barang ini di area sini, dan di sini juga AHA juga ternyata baru akumulasi lagi. Ingat ya, dari minggu kemarin kita nunggu si AHA gerak guys. Ternyata di hari ini atau di penutupan minggu kemarin itu AHA baru akumulasi kembali. Itu yang bikin aku penasaran, dan itu yang ngebuat aku masukin si camp ini jadi list kita minggu ini. Apakah minggu ini untuk diangkatnya aku tidak tahu ya guys, tapi aku udah masuk di area 212 seperti itu. Untuk kalau sudah di luar batas toleransi kita di area sini, itu cut loss aja guys. Jadi seperti itu untuk AHA ya guys. Untuk camp ya guys, kita masukkan dulu untuk camp. Nanti kalian bisa update sendiri analisa kalian apakah benar-benar menarik. Kalau sesuai dengan risk kalian, silahkan ikut. Kalau enggak ya nggak usah ya, nonton aja guys. Seperti itu. Selanjutnya itu kita ada tower. Untuk ILS sebenarnya masih menarik banget guys untuk dipantau, tapi karena udah ketinggian nggak usah deh ya. Banyak kok yang saham lain yang lebih menarik, dan yang pasti aku lebih memikirkan itu guys, gimana caranya kita masuk ke saham itu dengan resiko yang terukur guys. Kalau sudah di atas kan resikonya lebih besar, ke bawahnya itu lebih banyak guys. Jadi nggak terukur, mending yang sudah masih set way dan ada pergerakan bandar, nah itu baru kita masuk seperti itu. Nah, untuk tower itu sangat tinggi sekali guys di area sini. Untuk cyclicalnya juga, historinya di sini kan karena penurunan ya, jadi ngehold si barang aja menuju ke atas. Oke, aman. Nah, di sini ada si ombak besar juga, di sini diangkat sekitar 13%, sangat menarik. Di sini juga ada ombak besar tapi dibanting ya guys, dan ini berbahaya banget untuk kita masuk di area sini. Tergantung nanti bantarnya kita lihat ya. Nah, di sini itu ada gunung es juga. Ternyata si BK masuk. Nah, di sini aku kasih data ya guys. Jadi ketika ada gunung es, siapa yang masuk? Ternyata BK yang menghandle pergerakan ini guys. Jadi seperti itu. Di sini ada CC yang naikin barang, CC yang naikin barang. Di sini BK yang masuk. Jadi seperti itu ya mappingnya. Nah, sekarang untuk di sini juga ini ada JP yang akumulasi besarnya dan dia yang naikin barang. Jadi ada historical bahwa JP CC itu bersahabat dengan si pemilik atau bandar utama dari saham ini. Nah, di area sini area BK akumulasi. Jadi di area sini BK akumulasi besar. Terus di sini dia tidak ada akumulasi sama sekali. Pas diturunkan ada akumulasi besar lagi. Itu ada kemungkinan guys, itu pertanda bahwa dari bandar atau dari market itu cenderung tahu bahwa BK akumulasinya di area bawah, di area sini, dan ketika di area sini ada akumulasi tambahan, nanti kita cek lagi ya guys siapa yang nambah barang. Ini tanggal 19 September hari ini. Nah, di sini BK ya guys untuk isiannya. Aku masih belum menentukan ini target utamanya ya guys, tapi kita udah lihat bahwa BK itu menerima barang. Kemungkinan dalam 1 sampai 2 sampai 3 hari ke depan itu pasti akan ada buangan besar untuk BK akumulasi lagi. Jadi ini waktunya BK akumulasi. Nanti kita lihat pergerakannya itu ketika ada akumulasi dari bandar-bandar yang support dengan BK guys. Jadi kalau data kita sebelumnya ada JP dan CC ya. Nah, nanti karena di sini masih distribusi atau pembuangan barang ke BK, jadi kita tunggu dulu di besok harinya lagi apakah ada akumulasi baru dari bandar-bandar yang ingin ikut nimbrung di saham ini guys. Jadi seperti itu. Kita lihat ke belakang ya, emang cuma BK yang akumulasi sekitar 115 miliar di sini guys. Nah, untuk datanya sendiri, BK itu siapa? BK itu adalah pengendali dari saham ini guys. Kita lihat ya di insider. Nah, oh ini SQ ya. Nah, jadi SQ ini sudah buangan besar-besaran di area sini. Jadi BK yang ngambil si barang SQ-nya. Mungkin ada perubahan, ada rotasi pengendali ya guys. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti untuk BK itu akumulasi besar-besaran kita bisa lihat di area sini ya guys. Nah, di sini BK dan SQ ini yang warna merah.
itu cenderung menurun di area sini. Jadi BK siap untuk ngambil barang si SQ. Tujuannya adalah ya pasti rotasi guys. Jadi pengendali yang SQ itu berubah jadi pengendalinya jadi BK semua. Kita nggak tahu ya tujuannya apa, tapi yang pasti seperti itu. Nah itu yang ditunggangi oleh si bandar-bandar tercinta guys. Jadi kalau ada akumulasi besar di area bawah biasanya mereka pede. Ini kan opening nih. Di area sini ada akumulasi BK. Biasanya karena ada holdernya di area sini, mereka akumulasi baru naikkan barang. Ini seperti terjadi di area sini guys. Ketika ada BK masuk besar-besaran di area sini, sekitar kalau nggak salah sekitar 53 miliar sampai 100 miliar di area sini. Si yang ikut nimbrung ada CC, ada JP juga di area sini, ikut nimbrung di area sini baru dinaikin. Jadi seperti itu. Jadi kita nunggu siapa sih yang akumulasi baru. Kita coba cek dulu deh. BK, XC. Nah ada JP kan. JP juga masuk. AK masuk. YU, CC juga masuk 3,3. Kemungkinan besok juga bakal diangkat. Tapi ya let's see aja. Kalau sudah diangkat lebih dari 3% ya udah masuk aja guys. Karena di sini kenaikannya sekitar 13%. Di sini juga kenaikannya sekitar 14%. Lumayan ya guys. Kalau ikut 5%, 6%an kita masukin dulu list kita. Ini karena udah diangkat guys dari MA menuju ke bawah menuju ke atas, berarti aman nih untuk kita masuk di area sini. Tower kita masukin dulu. Kalau bisa ambil di harga akumulasi ya di area ungunya ini. Kalau main amannya, tapi kita masukin 610 dulu. Ingat ya, resiko ditanggung sendiri, ambil resiko seaman-amannya 5%, 2%, 3% secukupnya aja. Kalau udah minus dari itu ya udah nggak usah ikut cut loss aja guys. Jadi seperti itu, resiko harus kalian amankan sendiri-sendiri. Seperti itu. Lanjut ya guys, untuk saham selanjutnya adalah Suri guys. Nanti untuk listnya karena videonya nggak terlalu panjang, kita bahas terpisah ya guys, kenapa Suri menarik dan lain-lain seperti SMDR kemarin. Nah ini market makernya adalah MJ, AK, OD, dan SQ. Kenapa? Karena ini nggak ada kepalanya guys. Nah, kepalanya itu YP. YP ini adalah pengendali utama dari saham ini guys. Ini sama apa tadi? Suri ya? Suri. Nah, YP ya, pengendali utamanya, brokernya YP. Jadi, mereka mulai akumulasi. Untuk apa? Kita tidak tahu, guys. Karena biasanya akumulasi ini didasari dari info yang terbatas, guys. Jadi, biasanya orang dalam dulu yang tahu dia akumulasi, kita hanya ikut-ikutan. Nah, di sini kita mengambil potensi atau mengambil kesempatan dari market FOMO yang didasari dari akumulasi dari pengendali. Jadi biasanya itu akan diikutin dari akumulasi bandar-bandar yang baru ikut-ikutan. Jadi seperti ini di hari ini kita bisa lihat tanggal 19 itu ada YP, MG, dan AO dan CP. Dimana aku tracking ke belakang, ternyata yang naikin barang di area sini itu MG guys. Kita bisa lihat di Neo BDM ya. Nah, di sini ada MG. Sorry. Surya. Oke, kita cek dulu. Nah, untuk MG kita lihat di area sini. Nah, di area sini ada akumulasi MG, besoknya dinaikin. Di area sini ada akumulasi MG dikit, besoknya diangkat. Di sini juga ada akumulasi MG di area bawah, besoknya diangkat. Di sini juga ada area MG di bawah, besoknya diangkat. Jadi MG kemungkinan yang bermain di area sini, guys. Untuk AK juga ikutan berperan, tapi aku sendiri yakin si MG sih. CC juga ikut-ikutan di area sini, tapi yang akumulasi terakhir besar itu ada MG. AK udah buangan ya, MG, OD ya di area sini. Nah, jadi kita berpegang teguh pada MG. Apakah MG akan ngenaikin barang lagi? Aku yakin hari Senin Selasa ini udah up sih guys. Untuk analis aku ya, apakah betul atau tidak kita cek besok aja ya guys. Tapi yang pasti untuk area amannya kita di sini ya. Nah, kelihatan ya berapa persen untuk area penurunannya. Lumayan juga guys. Kita ambil area aman aja. Kalau kalian mau aman ya nunggu aja, nunggu ini up ke atas ya. Tapi kalau saran aku
kita lihat besok. Kalaupun ini langsung dinaikin ya masih banyak kok waktunya kenaikan itu guys, nggak semerta-merta langsung ARA gitu. Kita ambil resiko 5% aja. Nah kalau turun dari 5% udah cut loss ya. Dari sini ya untuk area cut loss kita masukkan untuk target sekitar ya 20% ke atas masih aman. Kalau kalian mau ikut-ikutan, kita lihat juga pola bermainnya MG seperti apa sih. Biasanya mereka bermain si kenaikan barang. Kita lihat dulu ya guys. Oke, udah bisa. Oke, nah kenaikannya kelihatan banget guys, enak ini naiknya. Jadi naiknya pelan-pelan di area sini. Untuk polanya juga bandar bagus di area sini. Oke, kita lihat. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau udah naiknya bagus kayak gini nih, naik ada buangan, naik ada buangan. Mereka lewat dari MA 10-nya di area sini. MA 10-nya dilewatin oleh si bandar. Dan terus akumulasinya juga masif di area sini, yaitu berarti aman ya. Enak nih. Areanya area MA 10 guys. MA 10-nya di sini asalkan di atas MA 10 dia akan terus naik. Enak ini, stabil naiknya. Nggak ada banting-bantingan besar. Jadi kita tunggu aja besok. Ini kan masih MA 10-nya masih di bawah nih. Nanti kalau besok ada kenaikan seperti ini, terus MA-nya diangkat ke atas, ya udah ikut aja. Seperti itu. Kelihatan banget ya untuk polanya, enak banget. Bendarnya juga tertib ini, bagus di area sini. Suriah masuk kita di area 127. Tapi aku masih belum masuk ya guys. Ini cuma patokan aja. Nanti aku hapus kalau suatu-suatu emang jelek untuk atau tidak jadi masuk dari aku sendiri. Kita lihat besok keadaannya guys. DSSA juga menarik. Untuk bahasan kita terakhir DSSA. DSSA punya historical juga yang bagus. Ini kenaikan masif seperti ini guys. Kalau kalian nggak pengen senam jantung nggak usah ikut ya. Tapi menurutku sangat menarik. Kenapa? Karena ada akumulasi tambahan guys di area sini. Untuk holder utamanya dia adalah si AK ya guys. AK sampai 4,3T dan sampai sekarang masih belum ada buangan. Malah di beberapa hari terakhir ini seperti ini, lihat ada kenaikan besar dari ombaknya ya guys di area sini. Itu ada akumulasi besar dari AK tambahan lagi. Dalam kurun waktu hari itu biasanya kenaikannya cuma 100 juta per tick ini, dan ternyata di hari ini ada buangan dari DH yang nyicil juga naiknya, kemungkinan akan DH yang 1,3T diambil langsung oleh AK. Dari situ kita bisa lihat ya guys, kalau akumulasi AK dalam satu hari itu 1,3T itu ngebuat support di area sini guys. Nah, ini supportnya dia. Kalaupun dia jebol di area sini, otomatis si AK rugi guys. Nggak mungkin AK mau rugi di area sini guys. Nah itu pertanda bahwa ketika ada support di bawah sini, kalaupun kita masuk di area sini ya, kita kasih tanda dulu ya. Seharusnya kita tandain tadi, nanti aku tandain pelan-pelan ya guys. Udah gede banget ya harganya DSSA ya. 100.000 guys. Aku nggak cek. Ya terserah kalian lah, kalau mau ikut ya silakan, kalau enggak ya DSSA. 9 Agustus udah lama cuy. Mahal sih. Tipis banget bitnya guys. Oh ya udah. Dihapus aja ya guys. Berat sih menurut aku. Ya kalau kalian mau ikut ya silakan, tapi untungnya dikit guys. Ya kita skip aja deh SSA. Masa dalam 5 hari cuma 13%. Skip ya. Untuk DSSA kita hapuskan dulu. Sorry aku nggak sempat ngecek nih DSSA. Jadi fix untuk sementara kita ada 4 list untuk tier 1. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga nanti ada kemungkinan tambahan. Kok banyak laron guys. Ada kemungkinan ada tambahan. Nanti kita lihat untuk hari Seninnya. Biasanya hari Senin itu ada buangan-buangan besar. Jadi kita bisa lihat siapa yang akumulasi baru. Jadi seperti itu untuk list kita. 4 aja, apakah besok atau minggu depan kita akan mendapatkan cuan lagi, kita tunggu aja ya. Yang penting amankan aset, masuk secukupnya, ambil resiko sepantasnya aja, tidak perlu buru-buru. Yang penting
naik 5% 10% dalam satu minggu itu udah besar banget guys. Jadi seperti itu aja, ambil resiko secukupnya ya guys. Jadi itu aja dulu dan sampai jumpa kawan-kawan.